Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina asyafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat hadir di Baitullah, di tempat yang paling mulia, di Masjid Al-Kautsar. Semoga seluruh rangkaian ibadah amal soleh kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak rahimakumullah, tidak ada nikmat yang besar yang Allah turunkan kepada kita, di antaranya nikmat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah sebuah nikmat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, nikmat yang sempurna, dan itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita, agar kita sebagai hamba Allah dengan Al-Quran menjadi orang-orang yang bahagia, yang selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Dan Ramadan, sebagaimana saya sampaikan pada di awal dulu, ada 10 kalau nggak salah ya spirit Ramadan itu, dan yang kelima setelah disebut dengan syahrul tarbiyah adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kalau nggak salah 2 pekan yang lalu syahrul tarbiyah ya, bulan pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menyampaikan tentang Ramadan, bisa juga disebut dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagaimana tadi disampaikan oleh imam dalam bacaannya ya, surah Al-Waqiah tadi, di antaranya ada satu ayat, innahu laqaulun karim. Sesungguhnya Quran itu adalah kalam Allah yang mulia. Karim. Karim itu sama dengan majid. Sama dengan surah Al-Buruj ya, ayat 21. Bal huwa Qur'anun majid. Jadi mulia. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, turun di bulan yang mulia, Ramadan. Itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Quran yang mulia, surah Al-Waqiah tadi kan, Al-Waqiah ayat 77 ya, innahu laqur'anun karim, atau Al-Buruj ayat 21, al huwa Qur'anun majid. Quran yang mulia turun di bulan yang mulia, bulan Ramadan namanya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah 185. Turun juga di malam yang mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Itu Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yang malam itu kalau kita beribadah kepada Allah sama nilainya dengan 1000 bulan. Betul, 1000 bulan ya. Kira-kira berapa tahun tuh? 85 tahun berapa 3 gitu ya. Ya 84 tahun lah ya. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran, bukan Bapak lah, kalau ada seorang baca Quran sampai baca surat Yasin, plak, meninggal, itu di malam itu sama dengan baca Yasin sampai 83 tahun itu kira. Tapi jangan Pak ya, jangan meminta ya. Mudah-mudahan lagi baca Quran meninggal Lailatul Qadar gitu kan. Yang penting itu bulan ya mulia Ramadan, malam yang mulia Lailatul Qadar, yang sama nilainya berapa? 1000 bulan. Min alfi syahrin. Kemudian Al-Quran yang mulia itu juga turun di tempat yang mulia. Ada 2 tempat yang mulia disebut dengan Haramain. Apa? Haramain. Namanya Mekah dan Madinah.
Jadi kalau Bapak baca Quran pasti ada ayat atau surah Makkiyah, surah Madaniyah. Makkiyah itu 19 ayat, 19 surah maksudnya. Madaniyah 11 surah. 19 per 30 kan? Juz berarti ya. Juz itu. Juz maksudnya ya. 19 juz itu maksudnya. Itu Makkiyah, 11 juz itu Madaniyah. Jadi Makkiyah itu adalah surah-surah yang turun sebelum hijrah. Ya, di Mekah 13 tahun Rasulullah. Kalau Makkiyah itu Madaniyah surah yang turun setelah hijrah. Jadi kalau Rasul itu usianya 63 tahun, beliau diangkat jadi Rasul 40 tahun, maka Quran turun selama 23 tahun. Itu terbagi dua, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang di Mekah itu sebelum hijrah namanya Makkiyah. Dan di Madinah 10 tahun setelah hijrah namanya Madaniyah. Kalau Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek, singkat, padat, jelas. Itu Makkiyah. Makanya Izaz namanya. Apa? Izaz. Singkat, padat. Ya. Izaz itu qalla wa dalla. Kalau Madaniyah biasanya panjang-panjang surah dan ayatnya itu. Itu itnab namanya. Apa? Itnab. Ijaz dan itnab. Kemudian Al-Quran yang mulia itu turun di dua kota yang suci mulia, Mekah dan Madinah. Dan dia turun kepada orang yang mulia. Siapa bernamanya? Namanya siapa, Pak? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang yang paling mulia di muka bumi itu Rasulullah. Bernama Muhammad SAW. Yang maksum ya. Kemudian turun juga melalui perantara malaikat yang paling mulia. Namanya Jibril. Jibril punya predikat Ruhul Amin. Apa? Ruhul Amin. Jadi malaikat yang punya titel Ruhul Amin hanya Jibril. Ini penghulunya para malaikat. Nanti Bapak bisa lihat tentang kalimat Ruhul Amin itu ya. Pada surah apa tuh tentang Ruhul Amin ya. Surah Asy-Syu'ara ya. Ayat 193 supaya nanti ada dalilnya ya. Nazala bihi Ruhul Amin. Apa? Nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Jadi Allah turunkan Al-Quran dengan perantara Ruhul Amin. Jadi yang dimaksud dengan Ruhul Amin adalah Jibril ya, Jibril. Itu Ar-Ruhul Amin ada pada surah Asy-Syu'ara ayat 193. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Kemudian nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Bapak rahimakumullah, kemudian Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah yang maha mulia. Nah, jadi Allah punya sifat kesempurnaan. Namanya apa? Mulia. Karim. Ya Karim. Karimuni ya Karim. Ya Allah maha mulia, muliakanlah aku. Engkau maha mulia. Nah, itu begitu boleh ya. Tapi bukan berarti karimun iternya ya Allah berikanlah aku mobil karimun, bukan begitu. Ya Karim, karimuni ya Karim. Artinya ya Allah maha mulia, muliakanlah aku karena Engkau maha mulia. Jadi Al-Qur'an yang mulia turun di bulan yang mulia, turun di malam yang mulia, turun kepada orang yang paling mulia, turun di tempat yang mulia, turun melalui perantara malaikat yang mulia, dan dia berasal dari zat yang maha mulia. Maka dipastikan orang-orang yang membaca Al-Quran pasti mulia. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran tiap hari, kalau nggak bisa baca 1 juz 2 juz boleh juga, nggak apa-apa ya. Berarti itu Bapak orang yang paling mulia juga gitu. Dan dibaca kitab yang mulia karena dia berasal dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Tuhan kita. Makanya definisi Al-Quran itu adalah apa Pak? Secara bahasa dari kata dibaca. Apa Pak? Dibaca. Qara'a ya, dibaca. Artinya kalau kita buka Al-Quran, punya Al-Quran harus dibaca. Sebagaimana arti etimologinya. Ya,
sesuatu yang dibaca. Maka kita harus membacanya. Secara terminologis Quran itu ada tadi kalamullah, apa? Kalamullah. Al-mu'jiz. Ya, al-mu'jiz, al-munazzal ala an-nabi sallallahu ya, bit tawatur biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, itu definisi Al-Qur'an diantaranya. Jadi firman Allah yang memiliki mujizat, yang mengandung mujizat, yang melemahkan. Jadi kata mujizat itu melemahkan terhadap argumen-argumen yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Itu mukjizat namanya, apa? Mu'jiz ya. Jadi kalamullah al-mu'jiz. Firman Allah yang melemahkan pada orang-orang yang nggak percaya pada Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad secara valid, mutawatir, valid, tidak ada keraguan tentang ya turunnya ini, yang itu berasal dari Allah melalui malaikat Jibril. Tadi sampaikan surah Asy-Syu'ara tadi kan, yang mana membaca Quran memiliki nilai ibadah, al-muta'abbad bi ibadatihi. Jadi kalau Bapak baca aja Al-Qur'an tanpa tahu artinya sudah punya nilai ibadah. Komodai ya, barijeng, nah gitu ya. Dibaca, dipahami ya, direnungkan, diamalkan, didakwahkan. Nah, itu berlipat-lipat. Membacanya saja al-muta'abbad, punya nilai ibadah. Jadi jangan ada kata-kata begini, ngapain baca Quran kalau enggak ngerti artinya. Nah, itu enggak ngerti dia. Baca Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Membaca aja dapat nilai ibadah. Jangankan membaca, mendengar aja dapat rahmat. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, dengarkanlah dengan baik, diam agar engkau mendapat rahmat dari Allah. Bapak rahimakumullah, itu definisi. Coba kita urai sedikit definisi ya. Yang pertama ada kata kalamullah. Jadi itu adalah kalamullah, firman Allah. Karena firman Allah dan Allah maha benar dan mutlak kebenarannya, maka tentu firmannya pun benar ya. Jadi kita yakin tuh, jangan ragu dengan kebenaran firman Allah. Maka surah Al-Baqarah ayat 2 itu disampaikan la raiba, apa? La raiba. Kalau kita buka tafsir jalan lain aja, itu artinya la syakka, apa? La syakka, jangan ragu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Jangan kau ragu dengan petunjuk Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang berasal dari Zat yang Maha benar. Makanya dalam surah misalkan Ali Imran ayat 60 di jungto, pakai jungto gitu. Jungto atau dikaitkan dengan surah apalagi Pak Al-Baqarah 147 ya. Karena biasanya kalau hukum itu pakai jungto deh. Jadi apa Bu? Pak, tadi Ali Imran ayat 60 kemudian dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 147. Itu ada firman Allah yang berbunyi al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Itu Ali Imran 60. Kebenaran itu bersumber dari Allah dan engkau jangan ragu dengan kebenaran Allah. Itu yang harus kita tanam pada hati kita, bahwa semua isi Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai Anas ada sebuah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Karena Quran kalamullah, bersumber dari Allah yang maha absolut, yang maha mutlak. Itu surah Al-Imran ayat 60. Dikaitkan dengan surah tadi apa? Al-Baqarah 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna, apa itu? Minal mumtarin. Ada sedikit bedanya. Nanna itu apa namanya itu takkid. Ada nun takkid, ada syiddah takkid. Itu sampai begitu hebatnya kebenaran Quran sampai Allah menyampaikan dengan takkid ya.
bahwa Al-Quran adalah dari Allah, sebuah kebenaran, dan engkau jangan ragu dengan kebenaran itu. Itu berasal dari Allah yang maha benar. Karena Quran itu adalah firman Allah dan dia memiliki kebenaran yang absolut, dan dia pun kekal abadi. Apa Pak? Kekal abadi. Ya Allah kan abadi kan? Dalam surah Ar-Rahman misalkan kan ayat 27 ya. Kalau 26-nya makhluk itu fana semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, setiap apa yang ada di muka bumi adalah relatif sederhana, fana semuanya. Termasuk kita ini fana. Ada masanya. Dulu kita muda, sekarang masih muda apa dulu apa? Sekarang sudah mulai ya menganjak. Kalau sebut tua nggak menganjak juga ya, menginjak tua. Ya, dulu lemah ketika lahir, kuat, lemah lagi Pak ya. Nah, sudah kuat ya. Sekarang sudah susah juga ya. Udah makan daging banyak nyelipnya gitu ya. Nah, makan kacang sudah masih ada yang kuat yang nggak kuat lah gitu. Dulu kan kuat Pak ya. Nah itu manusia ada lemah, kuat, lemah lagi, dan ujungnya nanti meninggal dunia. Itu fana semuanya. Tapi Allah Dzul Jalali wal Ikram yabqa, ya, kekal abadi. Karena kekal abadi Allah, maka Quran pun kekal abadi. Nah, makanya nanti dalam pembahasan teologi Islam, ilmu kalam ya, ada pembahasan tuh, apakah Quran ini makhluk atau tidak itu kan. Tapi kita nggak usah bahas itu ya. Nanti para syawahnya gara-gara itu kan. Nah, yang jelas Quran adalah firman Allah, Bapak rahimahullah, yang auto kekal, maka juga tetap itu akan hidup sepanjang masa. Itu Quranul Karim. Maka untuk itu Bapak sekalian, ya kita harus terus membaca Al-Quran agar dia tetap kekal sampai akhirat, bisa menolong kita. Saya pernah menyampaikan dulu ada 7 kelebihan Al-Quran dari kita hidup sampai kita masuk surga. Nanti saya mungkin bahas sedikit ya. Itu kalamullah. Jadi karena kalamullah Bapak sekalian, maka benarnya mutlak atau kebenarannya bersifat mutlak, absolut. Karena kalamullah, maka dia eternal ya, kekal abadi. Karena kalamullah, maka keberlakuannya juga universal Quran itu untuk semua manusia. Karena Allah itu Tuhan manusia gitu, ya kan? Allah kan bukan Tuhannya orang Arab saja gitu kan? Tuhannya semua manusia. Ilahinnas apa? Ilahinnas. Yang kita bacakan setiap hari, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam kan, Rabbul alamin ya, atau ilahinnas, Tuhannya manusia, semua manusia. Karena Allah itu adalah Tuhan semua manusia, Rabbul alamin, maka firman-Nya pun untuk semua manusia. Dan itu disampaikan kan dalam surah Al-Baqarah tadi 185. Hudal linnas, apa? Hudal linnas ya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ini ngomong bisa jadi rowokan ya. Apa ini? Serak. Tadi malam juga tadinya mau nelpon juga nih, teman sudah gantiin. Tapi kabarnya nggak bolos ya udah. Jadi kedengaran lebih Pak ya? Pelan-pelan Pak. Jadi itu Al-Baqarah 1 berapa? 85. Hudal linnas. Jadi itu adalah petunjuk untuk semua manusia. Maka bersifat universal, tidak bersifat situasional atau tidak bersifat apa tadi? Lokal. Itu Quran. Karena Quran itu Bapak universal, maka dia insaniah kan? Maka tentu isinya pun akan sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Itu dalam surah misalkan Ar-Rum ayat 30 ya, Islam sebagai petunjuk hidup yang bersumber dari Quran itu fitrah manusia. Jadi ketika kita baca Quran, kita sedang menjaga fitrah kemanusiaan kita gitu kira-kira. Karena Quran adalah sesuatu fitrah manusia. Tidak ada satupun isinya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena hudalinas. Quran Allah untuk manusia. Pasti cocok untuk manusia.
Itu jadi kalau ada orang yang tidak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk, ya itu khawatir nanti fitrahnya nggak terjaga. Nah, kalau kita ingin terjaga fitrah kemanusiaan kita, banyak interaksi dengan Al-Quranul Karim. Itu sedikit barangkali kalamullah, ya, firman Allah. Jadi Quran bukan perkataan Muhammad. Sebagaimana ada orang orientalis mengatakan Quran adalah perkataan Muhammad. Ya. Tapi dijelaskan itu kalamullah, ya, berasal dari Allah. Yang kedua al-mu'jiz. Apa Pak? Al-mu'jiz. Mukjizat. Paling tidak ada beberapa contoh Quran mukjizat. Yang pertama, Quran itu mukjizat dari segi turunnya. Apa? Turunnya. Ada yang mengatakan 3 fase turunnya, ada yang mengatakan 2 fase turunnya. Nah, kita ambil yang 3 fase barangkali ya, supaya yang 2-nya udah tercover juga gitu. Kalau yang 3 fase itu pertama turun Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu nggak ada keterangan ya. Allah menyampaikan Quran, kemudian tersimpan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu suatu tempat yang terpelihara. Situ ada catatan semuanya ya, catatan ya semua hal ciptaan Allah. Nah, setelah itu ada Al-Quran di situ. Tentang Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu, Bapak sekalian, ada pada surah Al-Buruj ayat 21-22. Innahu bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Ya, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Quran yang mulia itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu ada 3 nama paling tidak ya. Baitul Izzah, yang kedua Sama'ud Dunya, yang ketiga Mawaqitun Nujum. Itu 3 nama itu. Mawaqi'u maksudnya. Mawaqi'un Nujum. Kalau Sama'ud Dunya kan kita pernah mendengar dalam surah Al-Mulku ayat 5 ya. Apa itu? Zayyanas sama'id dunya bimasobiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzaban sa'ira. Itu ada ya. Al-Mulku ayat walaqad zayyanas sama ad-dunya. Jadi memang ada istilah seperti itu, ada istilah itu ya. Jadi dari tadi apa? Dari Lauhul Mahfuz turun secara utuh 30 juz ke Baitul Izzah namanya, atau Sama'ud Dunya, atau Mawaqi'un Nujum. Saya gunakan aja satu ya, apa itu mau? Baitul Izzah aja ya, biar agar tidak ini. Baitul Izzah. Di langit itu ada 2 bangunan yang apa yang mulia ya. Satu Baitul Ma'mur, 2 Baitul Izzah. Baitul Ma'mur itu ada di langit ke-7. Itu tempat tawafnya para malaikat. Yang konon waktu itu malaikat masuk setiap hari sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat setiap hari Pak masuk ke Baitul Ma'mur. Beribadah, bertawaf, keluar nggak masuk lagi, ganti lagi gitu. Bayangkan berapa jumlah malaikat itu kan. Enggak apa berapa? 70 masuknya. Jadi 70.000 ya masuk ke Baitul Ma'mur. Makanya ada sebuah sebuah riwayat, saya nggak tahu itu hadis apa ya, yang jelas bumi dengan langit masing-masing membanggakan diri gitu kira-kira. Aku langit punya Baitul Ma'mur katanya. Kata bumi aku juga punya Ka'bah gitu kira-kira. Jadi ternyata memang Baitul Ma'mur itu menurut Ali itu lurus dengan Ka'bah gitu. Jadi istilah lamun murad eta Baitul Ma'mur kena Ka'bah gitu kira-kira. Karena sejajar. Baitul Ma'mur di langit ke-7, Ka'bah di bumi gitu. Ka'bah tempat tawafnya kita orang beriman, Baitul Ma'mur tempat malaikat. Itu di langit ke-7 ya. Ataitu as-sama as-sabi'ah summa ataitu Ibrahima
alaihissalam, ya. Wa qala ya ibnin nabiyyin, gitu kan. Pasalam tulahu wa qala. Jadi gini, waktu Nabi Isra Mi'raj, gitu kan, langit ketujuh, dia mendapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersender, ya, aku menyampaikan salam kepada beliau. Kemudian menjawab Nabi Ibrahim, ya, wahai anakku dan nabiku, gitu kan. Marhaban, apa selamat datang, itu kira-kira komunikasi, ya. Kemudian dilihatlah bangunan yang indah dan megah yang mulia. Bertanyalah kepada Jibril, Nabi besar Muhammad, apa itu ya Jibril? Jibril mengatakan, itulah Baitul Ma'mur yang setiap hari masuk 70.000 malaikat dan keluar walam yaudu, dan mereka tidak kembali lagi. Jadi gentian tuh masuk keluar kembali lagi, berarti gentiannya. Nah sekarang jumlahnya berapa itu? Abun unggapoy asup 70.000, hitung sorangannya Bapak rahimakumullah, gitu ya. Itu begitu kebesaran Allah Baitul Ma'mur. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kembali ke bahasan kita tadi, ada dua bangunan yang penuh kemuliaan. Satu Baitul Ma'mur di langit ketujuh, yang kedua Baitul Izzah tadi, yang mana Al-Quran tersimpan di situ dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan itu Baitul Izzah itu tempat kemuliaan yang dekat dengan bumi. Sama udunnya itu artinya langit bumi, gitu, yang kelihatan. Yang situ banyak juga hiasan bintang-bintang, ya. Yang makanya kan dikatakan kan tadi di surat Al-Mulk ayat berapa tadi? Ayat 5, ya. Allah hiasi bintang-bintang di langit dunia. Jadi langit itu langit yang pertama, Pak. Dan itulah Al-Quran diturunkan dalam bentuk yang sempurna, 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Sama udunnya, apa? Sama udunnya atau Mawaqi'un Nujum. Nah, itu Bos kalian yang disebut dengan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran itu maksudnya dari Lauhul Mahfuz kemana? Ke Baitul Izzah. Nah nanti tahap yang ketiga di Baitul Izzah ke bumi, ke Rasulullah, betul ya, ke Rasulullah. Dan itu mufarraqan, itu secara gradual, bertahap selama 23 tahun. Dulu waktu saya ya di pesantren, Ustadz menyampaikan 22 tahun 2 bulan 22 hari, gitu kira-kira. Ingat ya? Itu. Tapi kalau kita ambil apa namanya tadi berkaitan dengan Rasul di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, berarti berapa? 3 tahun. Jadi kurun waktu yang dilakukan oleh Allah melalui Jibril menurunkan Quran itu selama 3 tahun. Ya, sampai Rasul wafat. Diangkat di Rasul kan umur 40 tahun, Pak ya? Betul, Pak ya? Beliau wafat 63 tahun kan? Berarti kurun waktu 23 itulah Al-Quran itu turun mufarraqan. Kalau tadi munajaman lengkap dari Baitul Ma'mur, dari apa? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke bumi mufarraqan, ya, secara terpisah-pisah. Dan itu ada hikmahnya itu, ya. Kenapa kok Allah menurunkan secara gradual, ya, enggak blek langsung. Itu ada beberapa hikmah. Tapi ini langsung saja Allah supaya agak cepat, ya. Jadi itu turun. Dan ayat yang pertama turun, nah dari Baitul Izzah ke Rasulullah adalah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Dan itu turun ketika Nabi di Gua Hiro. Apa? Nabi di Gua Hiro, rahimakumullah. Dan konon itu turun pada tanggal 17. Apa? 17 Ramadan. Nah, kalau yang tadi ada yang menyampaikan 27 Ramadan, 24 Ramadan. Makanya ada dua versi kan? Nuzulul Quran, apa ya? Ada yang menyelenggarakan tanggal 27 Ramadan, betul ya, ada. Ada yang 17 Ramadan. Dua-duanya benar. Karena itu penafsiran kalau 27 Ramadan itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Yang 17 dari Baitul Izzah ke Rasulullah ke bumi gitu. Nah, ini dua-duanya benar. Kan gara-gara itu berantem juga umat Islam gitu. Ini kan sering begitu kan. Debat terus itu kan 27, 17. Di sini kemarin menyelenggarakan. Alhamdulillah 17 ya. Jumat malam ya. Iya. Jumat malam saya di Pasir Masjid Omar itu. Sudah dalam keadaan agak teler ini. Jadi itu 17 apa tadi? Ramadan. Itu ketika Rasul menerima di Gua Hira, bertahanus. Karena Rasul itu melihat kegalauan. Kok ini orang-orang Mekah Quraisy kok menyembah berhala ya? Menyembah patung gitu ya. Kok patung nggak masuk akal gitu. Patung kok dibuat sendiri, disembah ya? Gimana gitu kan? Ada lagi yang patung dari gandum, dari roti kan? Dibuat, diolah, lapar, dimakan tuanya kan. Jadi galau beliau. Akhirnya beliau bertahanus itu. Ya, apa itu bertahanus itu beribadah, i'tizal ya. Menyepi di Gua Hira. Ya, Gua Hira itu ada berapa? 4 jam kali ke atasnya 3 jam aja ya. Saya umroh pertama itu tahun 2010 ke sana juga.